Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. perkenalkan saya Sinta Juliani Tias. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hidrosefalus. Pengertian dari hidrosefalus. Kata hidrosefalus diambil dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan cephalus yang berarti kepala. Secara umum, hidrosefalus dapat didefinisikan sebagai suatu gangguan pembentukan, aliran, maupun penyerapan dari cairan cerebrospinal sehingga terjadi kelebihan cairan cerebrospinal pada susunan saraf pusat. Kondisi ini juga dapat diartikan sebagai gangguan hidrodinamik cairan cerebrospinal. Etiologi. Kecepatan produksi cairan cerebrospinal atau CSS normal pada orang dewasa adalah 0,35 ml per menit atau 20 ml per jam atau 500 ml per 24 jam. CSS memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai peredam untuk mencegah cedera saraf dan memerlukan zat asing atau hasil metabolisme keluar otak. CSS diproduksi oleh plexus choroideus di sistem ventricle, kapasitas ventricle lateral dan ketiga normal kira-kira 20 ml, sedangkan volume CSS total pada orang dewasa adalah 120 sampai 150 ml. Pada neonatus, jumlah total CSS berkisar 20 sampai 50 ml dan meningkat seiring bertambahnya usia. Pada keadaan normal, CSS diatur ulang lebih dari 3 kali setiap hari. Dari plexus choroideus, CSS mengalir ke ventricle lateralis yang berjumlah 2 buah. Setelah itu mengalir ke ventricle ketiga melalui foramen interventricularis atau foramen Monro. Selanjutnya akan mengalir ke ventricle keempat melalui aqueductus sylvi atau aqueductus cerebri. CSS mengalir menuju ke ruang subarachnoid melalui foramen Luska dan foramen Magendie dan akhirnya ke area sinus sagittalis. Tempat CSS diserap melalui filus arachoidalis ke aliran sistemik. Hidrosefalus dapat terjadi akibat gangguan produksi, aliran, atau penyerapan CSS. Pada umumnya bisa dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe komunikans dan tipe non-komunikans atau obstruktif. Hidrosefalus tipe komunikans disebabkan oleh gangguan produksi atau penyerapan CSS tanpa disertai gangguan aliran. Hidrosefalus tipe non-komunikans atau obstruktif disebabkan karena gangguan cairan CSS penyebab hidrosefalus dibedakan atas kongenital atau didapat. Penyebab kongenital meliputi neural tube defect, kista arakoid, sindrom Dandy-Walker, dan malformasi Arnold-Chiari. Penyebab hidrosefalus didapat bisa meliputi tumor otak, meningitis, abses otak, cedera kepala, dan pendarahan intracranial non-traumatik. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari hidrosefalus pada anak dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, hidrosefalus terjadi pada masa neonates, meliputi perbesaran kepala abnormal, gambaran tetap hidrosefalus kontingenital, dan pada masa bayi. Lingkaran kepala neonatus biasanya adalah 35–40 cm dan pertumbuhan ukuran lingkaran kepala terbesar adalah selama tahun pertama kehidupan.
Kranium terdistensi dalam semua arah, tetapi terutama pada daerah frontal. Tampak dorsum nasi lebih besar dari biasa. Fontanella terbuka dan tegang. Satura masih terbuka bebas. Tulang-tulang kepala menjadi sangat tipis. Vena-vena di sisi samping kepala tampak melebar dan berkelok. Yang kedua, hidrosefalus terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Pembesaran kepala tidak bermakna, tetapi nyeri kepala sebagai manifestasi hipertensi intrakranial. Lokasi nyeri kepala tidak khas, dapat disertai keluhan penglihatan ganda atau diplopia dan jarang diikuti penurunan virus. Dan ini untuk patofisiologi. Patofisiologi, pembentukan cairan cerebrospinal terutama dibentuk di dalam sistem ventrikel. Kebanyakan cairan tersebut dibentuk oleh plexus choroidalis di ventrikel lateral, yaitu kurang lebih sebanyak 80% dari total cairan cerebrospinalis. Kecepatan pembentukan cairan cerebrospinalis lebih kurang 0,35 sampai 0,40 ml per menit atau 500 ml per hari. Kecepatan pembentukan cairan tersebut sama pada orang dewasa maupun anak-anak. Secara teoritis terdapat 3 penyebab terjadinya hidrosefalus, yaitu produksi likuor yang berlebihan, gangguan aliran likuor yang merupakan awal kebanyakan kasus hidrosefalus, gangguan penyerapan cairan cerebrospinal. Hidrosefalus dapat diklasifikasikan dalam beberapa sebutan diagnosis. Hidrosefalus interna menunjukkan adanya dilatasi ventrikel, sedangkan hidrosefalus eksterna menunjukkan adanya pelebaran rongga subarachnoid di atas permukaan korteks. Terdapat pula beberapa klasifikasi lain yang dilihat berdasarkan waktu onsetnya, yaitu akut, subakut, dan kronis. Terdapat 2 pembagian hidrosefalus berdasarkan gejalanya, yaitu hidrosefalus simptomatik dan hidrosefalus asimptomatik. Dan ini pathway dari hidrosefalus. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Nurul Izzah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sinta. Pemeriksaan penunjangan. Yang pertama, rongsen foto kepala. Dengan prosedur ini dapat diketahui hidrosefalus tipe kongenital atau infantil. Hidrosefalus tipe juvenil atau adul. Oleh karena itu, karena satura telah menutup, maka dari foto rongsen kepala diharapkan adanya gambaran kenaikan tekanan intrakranial. Yang kedua, trasimulasi. Syarat untuk trasimulasi adalah fontanella masih terbuka. Pemeriksaan ini dilakukan dalam ruangan yang gelap. Setelah pemeriksaan beradaptasi selama 3 menit, alat yang dipakai lampu senter yang dilengkapi dengan rubber adaptor. Pada hidrosefalus, lembar halo dari tipe sinar akan terlihat lebih lebar 1-2 cm. Lanjut, Kak.
atau lebih garis-garis kiri pada atau jarak antara dua garis kiri 1, 2, 4. Pada anak yang besar, lingkaran kepala dapat normal. Hal ini disebabkan oleh karena hidrosefalus terjadi setelah penutupan saluran secara fungsional. Tetapi jika hidrosefalus telah sebelum penutupan sutura tidak akan terjadi secara menyeluruh. Yang keempat, ventrikulografis, yaitu dengan masuknya kontras berupa O2 murni atau kontras lain dengan alat tertentu menembus melalui fontanella anterior langsung masuk ke dalam ventrikel. Setelah kontras masuk langsung difoto, maka akan terlihat kontras mengisi ruang ventrikel yang melebar. Pada anak yang besar, karena fontanella telah menutup untuk masuknya kontras, dibuatkan lubang dengan bor pada kranium bagian frontal atau occipitalis. Ventrikulografi ini sangat sulit dan mempunyai risiko yang tinggi. Di rumah sakit yang telah memiliki fasilitas CT scan, prosedur ini telah ditinggalkan. Ultrasonografi dilakukan melalui fontanella anterior yang masih terbuka. Dengan USG diharapkan dapat menunjukkan sistem ventrikel yang melebar. Pendapat lain mengatakan pemeriksaan USG dapat menderita hidrosefalus ternyata tidak mempunyai nilai di dalam menentukan keadaan sistem ventrikel. Hal ini disebabkan oleh karena USG tidak dapat menggambarkan anatomi sistem ventrikel secara jelas. Seperti halnya pada pemeriksaan CT scan. CT scan kepala pada hidrosefalus obstruktif. CT scan sering menunjukkan adanya pelebaran dari ventrikel lateris dan ventrikel 3 dapat terjadi di atas ventrikel lebih besar pada anak yang besar. Ventrikel keempat sering ukurannya normal dan adanya penurunan densitas, oleh karena itu terjadi reabsorpsi transpedimal dari sisi. Pada hidrosefalus komunikas, gambaran CT scan menunjukkan dilatasi ringan dari semua sistem ventrikel termasuk ruang subarachnoid di proksimal di daerah sumbatan. MRI atau magnetic resonance image. Untuk mengetahui kondisi patologis otak dan melalui spinasi dengan menggunakan teknik scanning dengan kekuatan magnet untuk membuat bayangan struktur tubuh. Penata laksanaan. Terapi sementara, operasi sunting, endoskopik, ventriculostomy, prognosis, asuhan keperawatan. Yang pertama, identitas pasien meliputi nama, tempat atau tanggal lahir, umur, jenis kelamin, anak ke BB atau tinggi badan, alamat. Yang kedua, keluhan utama. Yang ketiga, riwayat kesehatan melalui yang pertama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan penyakit yang dahulu. Yang keempat, pengkajian psikososiospiritual. Yang kelima, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik menggunakan pemeriksaan fisik secara hand to toe.
Yang keenam, pengajian tingkat kesadaran. Yang ketujuh, pengajian fungsi cerebral meliputi status mental, pengajian saraf kranial saraf 1, yaitu olfaktori, saraf 2, optikus, saraf ketiga, keempat dan kelima, atau okulomotoris, torclearis, abducens. Saraf kelima yaitu trigeminius. Saraf ketujuh yaitu facialis. Saraf ke-8 yaitu akustisu. Saraf ke-9 dan ke-10 glossopharyngeus dan vagus. Saraf ke-11 yaitu aksesorius, saraf ke-12 yaitu hipoglossus. Yang ke-8 mobilitas, kurang lebih karena besar kepala menghambat mobilitas leher klien. Yang ke-9 pengajian sistem motorik. Pada infeksi umum didapat kelemahan umum karena kerusakan pusat pengatur motorik. Tonus otot didapatkan menurun sampai hilang. Kekuatan otot pada penilaian dengan menggunakan tingkat kekuatan otot didapat penurunan kekuatan otot ekstremitas, keseimbangan dan koordinasi. Didapatkan mengalami gangguan karena kelemahan fisik umum dan kesulitan dalam belajar. Yang ke-10, pengkajian refleks. Pemeriksaan refleks profunda mengetukkan pada tendo, ligamentum atau periosteum derajat refleks pada respon normal. Pada tahap lanjut, hidrosefalus yang mengganggu pusat refleks, maka akan didapatkan perubahan dari derajat refleks. Pemeriksaan refleks fotologis. Pada fase akut refleks fisiologi sisi yang lumpuh akan menghilang setelah beberapa hari refleks. Yang ke-11, pengajian sistem sensorik. Kehilangan sensorik karena hidrosefalus dapat berupa kerusakan sentuhan ringan atau mungkin lebih berat, dengan kehilangan propriocepsi atau kemampuan untuk merasakan posisi dan gerakan bagian tubuh, serta kesulitan dalam menginterpretasikan stimuli visual atau taktil dan auditorius. Diagnosa. Yang pertama, ketidakefektifan fungsi jaringan serebral, peningkatan TIK. 2, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, perubahan kemampuan mencerna makanan, peningkatan kebutuhan metabolisme. Ketiga, gangguan mobilitas fisik, gangguan neuromuskular, ansietas keluarga, keadaan yang kritis pada keluarga. Resiko kerusakan integritas kulit, imobilisasi tidak adekuatnya. Resiko infeksi, penumpukan cairan di otak atau cerebral. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Nadia Putri akan bertanya kepada Kak Sinta. Apakah anak yang menderita hidrosefalus jalan keluarnya harus melalui operasi dan tidak ada alternatif lain? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nadia. Apakah anak yang menderita hidrosefalus jalan keluarnya harus melalui operasi dan tidak ada alternatif lain? Jika sudah dipastikan hidrosefalus, maka harus dilakukan operasi untuk pemasangan selang, sehingga cairan otak yang tersumbat dapat dialirkan. Kalau tidak, dikhawatirkan perkembangan motorik dan kecerdasannya akan terhambat karena jaringan otak tidak dapat berkembang dengan baik. Bagaimana Kak Nadia? Apakah sudah jelas? Iya, Kak, sudah. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Vira Julian Tias. Ketika anak terkena hidrosefalus akan menunjukkan gejala khas, apakah gejala khas tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Ketika anak terkena hidrosefalus akan menunjukkan gejala khas. Apakah gejala khas tersebut? Hidrosefalus pada bayi ditandai dengan lingkaran kepala yang cepat membesar. Selain itu, akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari saya dan teman saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.